Halo Insect Mappers, selamat datang di tutorial kita hari ini. Kita akan belajar cara membuat peta curah hujan menggunakan metode kriging di AirMap. Kita akan bahas dan sebelum dimulai, mari kita pahami terlebih dahulu ya apa itu kriging. Jadi kriging adalah metode interpolasi geostatistik yang tidak hanya mempertimbangkan jarak antar titik data, tetapi juga pola spasial melalui analisis variogram. Metode kriging ini berbeda dengan metode interpolasi yang lain seperti IDW ataupun spline yang hanya mengandalkan jarak atau kelancaran permukaan. Dengan kriging kita bisa dapat hasil yang lebih akurat, apalagi kalau datanya itu punya pola tertentu seperti curah hujan yang lebih tinggi di daerah pegunungan. Nah, di AirMap sendiri itu kriging ada dua ya. Yang pertama ada di R-Toolbox Spatial Analysis Tools di interpolasi. Sini ada kriging ya, kriging di sini. Kemudian yang kedua ada di bagian menu Geostatistic Analysis, Geostatistic Wizard ini. Di sini ada kriging ya. Nah, bedanya apa? Bedanya di Spatial Analysis Tools ini lebih cenderung sederhana dan cepat, cocok untuk kasus dasar dengan data yang relatif homogen dan tidak ada opsi untuk memodelkan variogram secara manual. Kalau di Geostatistical Analysis ini lebih kompleks dan akurat, cocok untuk analisis lanjutan dengan pemodelan variogram dan cross validation. Di sini ada cross validasi juga ya. Dan tentu juga memerlukan pemahaman statistik yang lebih mendalam. Jadi sebagai langkah awal, di video ini kita akan coba untuk membuat peta curah hujan metode kriging yang ada di Spatial Analysis Tools. Nah, sebelumnya kita perlu mempersiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada ya data curah hujan dari BMKG. Di sini ada stasiun yang ada di Sumatera Barat ya, ada 5 stasiun. Dan ini merupakan rekapannya ya, ada data curah hujan. Saya ambil dalam 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023 ya, dan sudah di download dan diproses dan perhitungan. Dan ini adalah hasil rekapannya. Jadi di rekapan tersebut ada kolom nama stasiun, curah hujan, koordinat X dan koordinat Y. Nah, untuk bagaimana cara mengolahnya nanti akan saya coba jelaskan di video berikutnya. Jadi di sini langsung saja kita simulasikan ya, membuat peta curah hujannya. Nah, untuk memasukkan data stasiun curah hujan kita tidak bisa langsung add data di sini karena datanya bersifat berformat Excel. Jadi kita perlu mengkonversi filenya terlebih dahulu di sini, Conversion Tools Excel to Table. Excel to Table di sini kita inputkan filenya, file rekap curah hujan tadi, dan sini di sheet ini bisa teman-teman perhatikan ya, sheet mana yang bakal ditampilkan karena di rekap final ya, nih dia namanya rekap final tahunan. Jadi kita pilih yang di rekap final tahunan. Kemudian untuk penyimpanannya bisa teman-teman atur di mana lokasi penyimpanannya. Jadi di sini saya biarkan default saja. Kemudian kita oke kan. Nah, sudah ada teman-teman. Jika nanti seandainya tidak muncul di tabel content ini bisa diganti ini list by drawing order, kemudian ada list by source, bisa diklik list by source-nya. Kemudian data tadi bisa kita juga lihat ya, open attribute tabelnya, inilah hasil tadi ya. Ada nama stasiun, curah hujan, koordinat X dan koordinat Y-nya. Jadi selanjutnya kita tampilkan titik stasiunnya dengan cara klik kanan pada file ini, rekap data ini, kemudian display XY data. Kemudian bisa teman-teman perhatikan ya, di X file ini adalah koordinat X, Y filenya adalah koordinat Y, dan Z filenya adalah jumlah dari curah hujan itu sendiri. Kemudian bisa kita oke kan, kita oke, dan sini hasilnya sudah muncul ya. Muncul titik stasiunnya, ada 5 stasiun di Sumatera Barat. Nah, sebelumnya saya ingin membuat peta curah hujan ini untuk wilayah Kota Padang. Nah, kenapa tidak ADM Kota Padang saja? Mengapa ADM provinsi gitu? Nah, di sini ya kita masukkan dulu ya batas administrasinya. Sini saya masukkan di Kota Padang, kemudian saya klik add. Nah, bisa dilihat
Di Kota Padang itu hanya terdapat satu titik stasiun curah hujan. Dan tentunya tidak bisa kita lakukan interpolasi analisis curah hujannya, karena syarat dari melakukan analisis curah hujan interpolasi ini, di satu wilayah itu setidaknya memiliki lebih dari satu stasiun curah hujan. Nah, jika hanya memiliki satu, bagaimana solusinya? Solusinya itu kita harapkan mengambil data dari titik stasiun di tetangga-tetangganya. Seperti ini, saya ambil titik stasiun yang ada di kabupaten atau kota lain yang ada di Sumatera Barat, karena hanya 5 stasiun. Saya ambil kelima titiknya dan lakukan interpolasi untuk wilayah Sumatera Barat. Nanti setelah lakukan interpolasi, barulah kita coba klip datanya untuk wilayah Kota Padang atau wilayah yang kita inginkan gitu. Oke, selanjutnya kita lakukan interpolasi di Spatial Analysis Tools ini. Bagian interpolasi, sini ada kriging, kita klik kriging. Kemudian sini recap data tadi ya, yang nih data titik stasiun curah hujan, Z value-nya curah hujan. Kemudian sini environment, ini perlu teman-teman perhatikan ya. Di bagian processing extend ini diganti dengan diklik ya batas provinsi. Kemudian di raster analis juga sama, dipilih batas provinsi. Nah, mengapa batas provinsi? Mengapa ini dilakukan? Ini tujuannya agar interpolasi ini mengikuti batas administrasi kita. Jika tidak kita lakukan pengaturan ini, maka nanti hasil interpolasinya itu bakalan petak membentuk kotak gitu. Tidak akan mengikuti batas administrasinya. Jadi itu perlu diperhatikan. Untuk penyimpanan bisa teman-teman atur penyimpanannya. Saya biarkan default saja, dan di sini output Celsiusnya ini Celsius dari hasil interpolasi nanti, karena hasilnya bentuk raster ya. Ini bisa teman-teman atur 30 kali 30 karena itu idealnya ya. Tapi tidak mengikat juga, bisa 15 kali 15 atau 60 kali 60, itu tergantung dengan luasan wilayahnya. Semakin kecil angkanya, maka hasil delinasinya itu bakalan semakin mulus atau semakin detail. Tentu waktu pemrosesannya juga bakalan lama, dan berat filenya juga akan tentu berat ya, karena semakin detail semakin berat dan semakin lama prosesnya. Jadi karena takut kelamaan ya, saya biarkan default saja. Kita oke kan? Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman hasil dari interpolasinya. Tadi ya, karena saya berikan default tadi, maka seperti yang saya bilang tadi, ini sedikit agak kasar ya, bentuknya kotak-kotak seperti itu. Sebelumnya saya juga sudah membuat krigingnya dengan Celsius 30 kali 30. Kita lihat perbandingannya ya, tampak jelas sekali. Ini yang Celsius yang kita defaultkan tadi berbentuk kotak, kemudian yang ini 30 kali 30 pixel tadi ya. Ya, semakin mulus dengan batas administrasinya. Nah, jadi semakin kecil angkanya, maka hasilnya akan semakin mulus, dan itu prosesnya akan sedikit lebih lama. Jadi karena ini sudah saya lakukan sebelumnya, oke, kita coba pakai yang 30 kali 30 ya, biar lebih kelihatan mulus gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita buat interpolasi ini, kita bakal coba lakukan pengklasan, reclassify. Di Spatial Analysis Tools udah ada reclass, di sini ada reclassify. Kita inputkan datanya yang kriging 17 nih ya, yang mulus tadi. Kita tunggu, dan nih hasilnya ada sekitar 8 ya, 8. Kita bakal coba kelaskan di classify ini. Untuk kelasnya itu tergantung dari referensi atau aturan yang teman-teman gunakan. Ini tidak mengikat ya, tidak harus sama dengan yang saya buat kelasnya. Bisa dibikin 5 kelas, dan natural metodenya bisa ada manual, ada equival, dan standar deviasi atau natural blocks juga ada. Natural blocks ini ya dia otomatis saja mengkelaskan nilainya, mereka dibagi rata ya, jadi 5 gitu. Jadi di sini saya bakal coba pakai manual. Kita gunakan kelasnya dari referensi jurnal ya, yang saya dapatkan ini. Kita coba masukin. Yang terendah ada 1500, dan yang tertinggi di bawah 1500, dan yang tertinggi ada di atas 3000. Kemudian kita coba masukkan yang ini ya.
Yang ini 1437 kita biarkan saja karena ini di bawah 1500. Kemudian ini kelas kedua yang terendah kedua ya. Ambang batasnya 2000, kemudian 2500, kemudian ada 3000. Jadi kita masukkan di sini 2000, di sini 2500 dan di sini 3000. Nah, untuk yang ini kita biarkan saja. Karena mengingat kelasnya di atas 3000, jadi nggak ada batasan. Jadi kita biarkan saja ini default. Berarti ini menandakan bahwa di wilayah kita nih memiliki curah hujan tertinggi yaitu sekitar 4.846 mm. Yang terendahnya 1.437. Kemudian kita okekan saja. Untuk penyimpanannya bisa teman-teman atur di mana penyimpanannya. Dan ini bisa opsional ya, bisa dicentang bisa enggak. Ini dicentang. Jika seandainya ada data yang di luar dari kelas, dia bakal tidak akan ditampilkan ya nantinya. Jadi kita okekan saja. Cukup memakan waktu ya teman-teman. Oke, di sini sudah keluar ya hasil dari kelasnya. Ada 5 kelas ya tadi sudah kita atur. Nah, ini kan untuk wilayah Sumatera Barat provinsi. Jadi saya ingin coba di wilayah Kota Padang. Jadi masukkan dulu ya satu Kota Padangnya tadi di sini di data administrasi, kemudian langsung saya diokekan tanpa ada pengaturan lanjutan. Nah, selanjutnya kita akan potong ini karena ini bersifat raster, jadi kita tidak bisa melakukan flip di geoprocessing karena ini hanya untuk data SAP dipotong dengan SAP. Jadi kita akan potong yang ada di sini toolbox di bagian data manajemen ya. Data manajemen ada di raster, raster processing ini. Ada klip, ini klip untuk raster ya. Jadi data rasternya ini V-class tadi. Kemudian output externnya ini batas administrasi Kota Padang. Kemudian ini bisa kita centang ya. Centang ini ikuti biar lebih mempertegas ya dengan batas ADM kita yang SAP. Kemudian bisa di defaultkan saja dan klik OK. Kita tunggu. Yap, hasilnya sudah selesai. Nah, kita coba lihat yang di Kota Padang. Ternyata hanya memiliki satu kelas curah hujannya 5, berarti yang tertinggi tadi ini berarti di atas 3000 mm per tahun untuk wilayah Kota Padang. Kita lihat ini karena 30 kali 30 ya cukup mulus dengan batas batas administrasi SAP-nya dengan raster interpolasinya karena kita menggunakan Celsius 30 tadi ya. Kalau seandainya lebih kecil dari itu 15 berarti dia bakal lebih mulus lagi gitu. Jadi ya seperti inilah cara membuat peta curah hujan dengan metode kriging pakai interpolasi spatial analysis tools di RMap. Nah, di sini bisa teman-teman teman-teman layout nantinya di layout, kemudian bisa di custom stylenya, bisa ditemukan basement dan segala macam. Sekian untuk peta curah hujan kita ya untuk wilayah Kota Padang, interpolasi curah hujan karena hanya punya satu kelas maka tampilannya hanya seperti ini. Dan sekian video tutorial hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.